Forum Wartawan Pamekasan atau FWP menggelar pendidikan melek media atau PMM di Aula Wakil Bupati Pamekasan pada hari Kamis 27 Oktober 2022. PMM tersebut mengangkat tajuk pers dan kesalahpahaman publik. PMM tersebut diikuti oleh sejumlah delegasi OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan serta masyarakat umum. Ketua FWP Pamekasan Ongki Adista menjelaskan, FWP merupakan salah satu dari forum wartawan di kota Gerbang Salam ini. Dia menegaskan kegiatan kali ini bukan debut, tapi sudah memiliki konsen dari awal untuk memberikan pencerahan tentang pers. Dia mencontohkan seperti program studi pers dan hoax. Banyak sekali yang belum tahu FWP ya. Jadi FWP itu merupakan forum wartawan Pamekasan, dan Pamekasan itu ada sekitar 5-7 organisasi atau paguyuban pers. Namanya beda-beda. Jadi walaupun ini forum wartawan Pamekasan, bukan forumnya semua wartawan Pamekasan, bukan. Karena ketika saya diundang acara pasti disebut Mas Ongki Ketua Forum Wartawan se-Pamekasan, tidak ada se-nya. Kalau se-Pamekasan berarti semuanya. Nah, yang pertama kita punya, Pak, mohon maaf Ibu yang datang, kita punya namanya program studi pers dan hoax. Itu kantornya di pos PJR yang arah ke Purpadung, di utaranya Golden, ke barat itu ada gedung kanan jalan, itu gedung kita yang kita khususkan untuk penanggulangan hoax dan studi pers. Dan pertama, karena kita tahu seperti yang dikatakan Pak Bupati bahwa banyak sekali kesalahpahaman tentang pers, banyak sekali kesalahpahaman tentang pers, utamanya masyarakat di desa. Mari kita selesaikan ini. Tidak banyak yang ingin disampaikan. Nanti kita dialog, tanya jawab, dan apa nanti rekomendasinya. Kita mulai langsung ke materi. Ada penyimpangan ya. Kita menyadari bahwa rekan-rekan kita ada yang melakukan penyimpangan di pers. Ada. Jadi bukan kita mau wartawan benar terus, tidak. Kita menyadari bahwa ada penyimpangan. Silakan di yang pertama, jadi ada penyimpangan. Jadi set kedua, apa yang membuat yang pertama kita masuk dulu, kenapa kita cenderung salah paham tentang wartawan? Pertama, jarang ada diskusi pers yang melibatkan masyarakat. Jadi wartawan itu eksklusif ya. Kalau tidak benar-benar bersentuhan dengan pers, itu nggak tahu pasti gimana wartawan datang ke lapangan cari berita dan seterusnya. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak tahu dan pers tidak bergerak ke situ. Nah, ini gerakan pers yang saya pikir baru di Pamekasan untuk bersentuhan dan minta kritik ke pejabat yang sering bersentuhan dengan pers. Kemudian yang ketiga, ketidaktahuan inilah yang ketidaktahuan ini yang akhirnya berperan melahirkan kesalahpahaman. Ketua PUI Pamekasan Tabriz Munir sebagai pembicara menegaskan, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sangat menjunjung tinggi sisi kemanusiaan. Serta dia juga menjelaskan, di dunia pers terdapat uji kompetensi yang sudah sejak dulu, namun di Pamekasan baru digelar beberapa bulan yang lalu. Lagi-lagi kalau bicara soal angka itu di bahasa angka kebijakan dan angka dana apa semuanya, bagi kami itu angka itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi bagi dunia birokrasi dan dunia kebijakan publik itu adalah entertain. Angka itu adalah entertain. Nah, itu yang kemudian harus kemudian tidak mungkin sama persepsinya. Pejabat itu melihat angka itu sebagai entertain, bagi kami itu sebagai akal logika. Bagi pemerintah angka APBD apa semuanya itu bagian dari entertain, tapi bagi kami itu sebagai fakta. Kalau nggak berjalan misalnya, paku anggarannya 90 juta misalnya, kalau kemudian dilelang, ditawarkan, sebenarnya masih bisa upgrade turun menjadi 90, dan kemudian kalau peraturannya harus yang rendah, tetapi bisa saja entertainnya bisa berubah. Itu yang maksudnya saya. Nah, entertain seperti itulah yang kemudian perlu kami ungkapkan menjadi bagian dari fakta. Itu tugasnya wartawan begitu. Satu. Yang kedua, bahwa wartawan itu bagi kami PWI itu satu yang paling dijunjung itu adalah bahwa kemanusiaan, humanisme di atas segalanya.
humanisme di atas segalanya. Mengambil haknya warga itu bagian dari kejahatan humanisme. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, bagi kami, itu biasanya ditanamkan kepada lawan-lawan yang sudah melalui proses uji kompetensi. Nah, sejak kapan? Saat 2012 menjadi wartawan olahraga itu sudah harus lulus uji kompetensi. Jadi saya mau liputan ke Stadion Jayapura, liputan ke mana semuanya, sampai keliling Indonesia semuanya. Ya karena saya jadi satu-satunya wartawan yang lulus uji kompetensi di wartawan sepak bola di tahun 2012 sampai tahun 2018. Baru tahun 2018 banyak teman-teman yang mulai ikut. Artinya soal uji kompetensi itu sebenarnya sudah lama, bukan hal baru. Baru di Pamekasan baru dilakukan kemarin. Itu pun karena kami mendapat telepon dari Dewan Pers. Dewan Pers menelpon menyampaikan bahwa ada banyak kesalahan dalam penulisan, terutama dalam perlindungan anak. Sedangkan Wakil Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan soal Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Ada 3 hal yang diamanahkan kepada saya oleh FVP untuk disampaikan di forum yang sangat mulia ini. Yang pertama yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers, kemudian yang kedua Kode Etik Jurnalistik, dan yang ketiga ialah berkaitan dengan PPRA atau Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Nah, kalau kita berbicara Undang-Undang Pers, yang pertama, ini kita dihadapkan dengan 14 halaman, 14 lembar yang di sana mengurai secara detail berkaitan dengan Undang-Undang Pers. Dan itu sudah menjadi hal yang diketahui publik ketika hadirin mencari Undang-Undang Pers di Google, maka di situ akan langsung muncul website Dewan Pers dan di dalamnya mencantumkan atau mengurai secara detail berkaitan dengan Undang-Undang Pers tahun 1999. Jadi ada Undang-Undang Pers itu termaktub di Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada uji kompetensi wartawan yang sudah saya jalani bersama dengan teman-teman pelaku media di Pamekasan, termasuk Mas Oki. Kemudian saya juga ikut uji kompetensi wartawan tingkat media. Di sana ada 3 hal yang ditekankan di dalam Undang-Undang Pers. Dan 3 hal ini penting diketahui tidak hanya oleh seorang jurnalis, tidak hanya oleh pegiat media, tidak hanya oleh pelaku media, tetapi masyarakat secara umum wajib mengetahuinya karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sentuhannya dengan dunia pers, dengan dunia jurnalistik. Nah, apa 3 hal itu? Yang pertama adalah di sini ada hak tolak. Apa yang dimaksud dengan hak tolak yang termaktub di Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999? Di sini kalau kita membaca pengertiannya ialah berkaitan dengan hak tolak wartawan, bukan hak tolak narasumber. Sekali lagi, hak tolak yang termaktub di Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 ialah berkaitan dengan hak tolak wartawan, bukan hak tolak narasumber. Karena di sini pengertiannya adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Jadi di dunia jurnalistik itu ada beberapa tingkatan produk berita yang kami produksi. Ada berita straight news seperti yang disampaikan oleh Ketua FVP barusan, ada 5W 1H, dan itu bisa menjadi salah satu pijakan utama ketika Bapak Ibu sekalian ingin mengoreksi berkaitan dengan produk jurnalistik yang sudah diterbitkan oleh sebuah media. Ada what, ada who, ada where, ada when, ada why, dan how. Ketika 5W plus 1H ini sudah dipahami secara detail oleh masyarakat, insya Allah kesalahpahaman publik berkaitan dengan pers ini bisa diminimalisasi, bisa dikurangi. Tidak hanya straight news, ada tingkatan di atasnya.
di bawah straight news ada soft news. Jadi ketika sambutan bupati barusan dan ditulis dan tulisannya itu fokus pada sambutan isi sambutan bupati, itu dimasuk kategori soft news atau berita ringan. Soft news, straight news, kemudian ada in-depth news, ini mendalam. Nah, yang berkaitan dengan hak pola yang saya sampaikan barusan ini berkenaan dengan investigative reporting. Ini produk berita tertinggi di dunia jurnalistik. Terakhir, Kaprodi KPI IAIN Madura Muhammad Zuhdi menceritakan soal perkembangan pers dari masa ke masa. Ahmad Tamyizul, Syahid Mujtahidi, KM Hafiz Pamekasan melaporkan.